Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalihi, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, untuk mengisi khidmah ilmiah pada ba'da zuhur kali ini, saya hendak menyampaikan jawaban daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang sesuatu yang terbaik. Ketika Ibnu Abbas ditanya amal apa yang paling baik, maka Ibnu Abbas menjawab, amal yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Lalu hari apa hari yang terbaik? Ibnu Abbas menjawab, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Selanjutnya, bulan apa bulan yang terbaik? Bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Namun tidak lama kemudian Ibnu Abbas wafat, dan orang-orang mengatakan bahwasanya amal yang terbaik itu adalah sholat pada waktunya, hari yang terbaik itu adalah hari Jumat, bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kata Sayyidina Ali, seandainya seluruh ulama ditanya dengan pertanyaan yang sama, maka niscaya jawabannya pun akan sama dengan Ibnu Abbas. Kalau para ulama di dunia ini ditanya amal yang terbaik itu apa, pasti akan menjawab sholat pada waktunya. Kalau ditanya hari apa yang terbaik, pasti mereka akan menjawab adalah hari Jumat. Bulan apa yang terbaik, pasti mereka akan menjawab adalah bulan Ramadan. Kecuali aku berbeda dengan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kalau aku ditanya amal apa amal yang terbaik, maka aku akan menjawab amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa hari yang terbaik? Menurutku hari terbaik adalah hari ketika kita wafat dalam keadaan iman, Islam, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun harinya. Bulan apa yang terbaik? Menurutku bulan yang terbaik adalah bulan ketika kita diberikan taufik untuk bertobat dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bulannya. Karena yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu bukan sosok orangnya, tapi sosok perilaku yang terbaiknya itu. Hari apa hari yang terbaik? Adalah hari Jumat, maka yang terbaik itu adalah Jumatnya, bukan kitanya. Lalu kitanya sudah menjadi yang terbaik atau belum? Bulan apa yang terbaik? Ya bulan Ramadan. Ramadannya yang baik, lalu kitanya menjadi yang baik atau tidak? Amal apa yang terbaik? Adalah sholat. Jadi yang terbaik adalah sholatnya, kitanya sudah menjadi terbaik atau belum? Seolah-olah nampak pendapat Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas ini berbeda. Di dalam kajian ushul fikih, apabila ada dua dalil yang berbeda, kalau mungkin digabungkan ya gabungkan saja perbedaan tersebut. Kalau kata Sayyidina Ali itu amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau memang yang diterima oleh Allah itu adalah sholat, maka itu akan lebih baik lagi, karena sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Sayyidina Ali, hari yang terbaik itu ketika kita wafat dalam keadaan iman, Islam, ihsan dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mentakdirkan kita wafat pada hari Jumat dalam keadaan iman, Islam, ihsan, itu jauh sangat lebih baik lagi. Kalau kata Sayyidina Ali, bulan yang terbaik itu adalah bulan ketika kita taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan Ramadan ini ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pendapat Ibnu Abbas pun tidak salah. Salat dikatakan amal yang terbaik karena memang salat adalah amal yang pertama kali dihisab, dan hadisnya banyak yang menjelaskan itu. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain pun akan baik. Hari yang terbaik adalah hari Jumat, sebagaimana kita sering mendengar hadisnya, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Bulan yang terbaik bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan banyak sekali nilai-nilai yang Allah tingkatkan pahalanya. Dan juga terdapat histori sejarah di dalam bulan Ramadan, seperti perang Badar, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Namun demikian, agar kita menjadi yang terbaiknya, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan itu kepada kita, agar kita menjadi yang terbaik bulan Ramadan. Bukan Ramadannya yang terbaik, tapi kitanya yang menjadi yang terbaik. Bukan Jumatnya yang terbaik, tapi kitanya menjadi yang terbaik. Bukan sholatnya yang terbaik, tapi kita menjadi pribadi yang terbaik. Bagaimana caranya? Bekali dengan keilmuan, ilmu tersebut diamalkan. Dalam pengertian, ketika kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kolbu, akal untuk berpikir, maka sempurnakan kolbu tersebut dengan ilmu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka sempurnakan ilmu tersebut dengan amaliyah. Ketika kita sudah melakukan amaliyah, maka sempurnakan amaliyah tersebut dengan keikhlasan. Ketika kita sudah mendapatkan keikhlasan, maka sempurnakan keikhlasan tersebut dengan ridho. Ketika kita sudah ridho, maka sempurnakan keridhaan kita dengan wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan wusul tersebut dengan khidmah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah keterangan disebutkan, untuk menyempurnakan yang telah disampaikan tadi, maka tidak terlepas daripada ilmu. Dari mana sumber ilmu? Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakhudhuhu, dalam riwayat yang lain, faqbalu, ambillah, terimalah, cicipilah, nikmatilah hidangan tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hadirin jamaah zuhur yang berbahagia, kalau yang namanya hidangan itu dibuat pasti untuk tamu undangan. Dan kita sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah bentuk undangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya nida artinya ada panggilan. Hanya saja sebagaimana kita ketahui, ketika kita mengundang 1000 orang, itu tidak semuanya yang mau datang. Paling yang datang adalah 500 orang. Ketika 500 orang pun sudah hadir kepada undangan kita, itu tidak semuanya mau mencicipi hidangan kita. Bagi orang yang tidak mau datang ke undangan, maka itu kategori orang yang menolak mentah-mentah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda petik dalam pengertian itu adalah kafirin. Orang yang tidak mau menerima undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menghadiri, menerima sudah, tapi tidak mau menghadirinya. Yang kedua, ada yang mau menghadiri undangan Allah, tapi dia tidak mencicipi hidangannya. Itu adalah kategori orang munafik. Ada juga yang sudah menerima undangan dari Allah, lalu menghadirinya dan mencicipi hidangannya. Itu baru seorang mukmin. Apa yang Allah hidangkan di dalam Al-Quran? Banyak sekali. Perintah, larangan, janji, ancaman, sejarah-sejarah ulama terdahulu, umat-umat terdahulu, dan juga hal-hal yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti halnya di dalam Al-Quran dijelaskan ada perintah dan larangan. Kita meyakini bahwa setiap perintah yang Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW pasti akan mengandung kemaslahatan di dalamnya, dimengerti ataupun tidak dimengerti. Setiap larangan yang Allah larang kepada kita pasti ada madaratnya kalau kita langgar. Maka ketika kita menerima perintah Allah, maka terimalah semaksimal mungkin, kita amalkan sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran juga ada janji dan ancaman. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat kepadanya. Allah mengancamkan neraka bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan kisah-kisah umat terdahulu. Misalkan tentang Fir'aun.
Dihikayatkan, bahkan di dalam kitab Nawadir dihikayatkan, ini anjuran tentang memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa suatu hari iblis datang mengunjungi Firaun sebagai senior. Kamu tahu enggak siapa saya? Tahu, kau adalah iblis. Apakah kamu tahu tujuan saya datang kepadamu? Tidak. Ada apa kamu datang ke sini? Lalu kata iblis, saya datang ke sini mengunjungi kamu karena saya merasa bangga punya junior seperti kamu. Saya merasa bangga karena kau sangat hebat. Lalu Firaun pun kebingungan. Wahai seniorku, kira-kira apa yang membuat kau bangga dan datang kepadaku? Lalu iblis menjawab, kamu tahu saya ini lebih senior daripada kamu. Saya lebih akbar sinnan, lebih tua umurnya. Saya lebih alim, saya lebih gagah, saya lebih sakti. Tapi saya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Sementara kamu anak kemarin sore, lahir ke dunia juga sebagai manusia, kamu berani mengaku jadi Tuhan. Maka aku merasa bangga punya junior seperti kamu. Lanjutkan menjadi Tuhan palsu. Tapi malu juga itu Firaun kepada iblis, karena iblis aja seniornya tidak mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya Firaun mau bertaubat, mau pensiun jadi Tuhannya. Baik senior, saya mau berhenti menjadi Tuhan kalau begitu. Saya mau menjadi manusia biasa saja. Lalu kata iblisnya apa? Jangan, tak kau pikirkan kalau kamu pensiun jadi Tuhan, rakyatmu yang sudah kau tipu akan mengkudeta kerajaanmu, mengambil kekuasaanmu, dan kamu akan disalib dan kau akan dibunuh, dan akhirnya kamu menjadi orang hina di dunia. Akhirnya mikir lagi di Firaun. Ya kalau begitu saya mau melanjutkan jadi Tuhan palsu, saya nggak jadi pensiunnya. Lalu iblis berkata, saya sudah menyampaikan rasa bangga saya kepadamu, sekarang saya mau balik saja. Tunggu dulu wahai senior, kata iblis itu, kata Firaun itu. Saya mau bertanya, apakah ada makhluk yang lebih buruk daripada kita berdua? Oh tenang, kata Firaun, ada. Siapakah itu? Ada makhluk yang lebih buruk daripada kita, lebih kotor daripada kita. Dia adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain padahal dia sudah meminta maaf. Itu lebih buruk daripada kita berdua. Sementara di dalam Al-Quran kita sering mendengar ayat-ayat yang menganjurkan bahkan memerintahkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maka Al-Quran sebagai hidangan yang Allah sajikan buat kita, nikmatilah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada perintah laksanakan sesuai dengan kemampuan, ada larangan kita jauhi sesuai dengan kemampuan. Dan kita meyakini di dalam perintah pasti ada maslahat dan manfaat kalau kita laksanakan, di dalam larangan ada mafsadat dan madarat kalau kita langgar. Kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.